Kita bicara tentang versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib, waktu disalib dia berkata, ya Ilya lima syabaktani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan bapak, karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus. Kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya bapak, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham atau tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Loh kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga waktu itu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Intinya akhirnya Yesus meninggal. Isa meninggal alaihissalam. Menurut versi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit. Yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, orang Nasrani tentang Isa ada 3 pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang 3. Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Saya ulangi, ya. Ini buat mereka banyak masuk Islam. Tanya sama mereka, waktu Nabi Isa meninggal dunia, dikubur, meninggal dunia. Kan meninggal, iya mereka bilang meninggal. Bangkit lagi. Waktu beliau meninggal, Tuhan Bapa ikut meninggal atau tidak? Tinggal mereka jawab. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Yesus bukan Allah. Dan itu yang kita inginkan. Yesus lain, Allah lain. Tidak satu kesatuan. Satu tidak sama dengan 3, 3 tidak sama dengan 1. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, musibah. Berarti iblis lagi berkuasa. Kalau meninggal siapa yang bangkitkan kalau begitu? Jangan-jangan iblis yang bangkitkan. Baik. Orang tua sangat sayang kepada anaknya atau tidak? Sangat sayang. Tuhan Bapa sayang kepada Tuhan Anak atau tidak? Saya tanya, Tuhan Bapa sayang sama Tuhan Anak atau tidak? Sayang, harusnya sayang. Allah Subhanahu wa taala, waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ingin menyembelih siapa? Nabi Ismail. Allah sayang, Allah kirim siapa? Kirim kibas, kirim domba untuk disembelih. Itu anak orang padahal. Dia tolong anak orang. Anaknya sendiri tidak ditolong. Anaknya Nabi Ibrahim anak orang bukan? Anak orang. Mau disembelih jadi atau tidak? Tidak jadi. Allah tolong, Allah kirim apa? Allah kirim kambing. Ini anaknya sendiri ditangkap, dia tidak tolong. Apa itu bapak yang sayang sama anaknya? Ini yang menganutnya miliaran manusia. Lebih banyak daripada orang Islam. Agar antum bersyukur kepada Allah bahwasanya antum di atas apa? Hidayah. Yang meyakini ya seperti ini lebih pintar-pintar daripada antum. IQ-nya lebih hebat daripada antum. Lebih kaya-kaya daripada antum. Lebih cantik-cantik daripada anti-anti. Lebih ganteng-ganteng daripada antum. Lebih tinggi-tinggi daripada antum, lebih keren-keren daripada antum. Antum yang pas-pasan gini, alhamdulillah Islam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah ya. Ini nikmat hidayah Allah berikan tidak kepada sembarang orang. Ya. Kita mengatakan wahai orang-orang Nasara, masuklah Islam. Kalau Anda masuk Islam, Anda tidak melecehkan Nabi Isa. Ada suatu pernyataan yang indah, dia mengatakan seorang yang masuk Islam, dia berkata, "Narbah Muhammadan walam nakhsar Isa." Kami beruntung Nasrani masuk Islam, kami mendapat keuntungan dengan beriman dengan Nabi Muhammad dan kami tidak rugi dengan menghinakan Nabi Isa. Kenapa? Karena orang Islam, kalau Nasrani masuk Islam, dia memuliakan Nabi Muhammad, Nabi Isa dimuliakan enggak? Tetap dimuliakan. Tidak ada konsekuensi. Kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Isa harus kita kafirkan, tidak ada konsekuensi tersebut. Itu konsekuensi yang tidak benar. Justru kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita muliakan Nabi Isa. Betapa banyak Nabi Isa dalam Al-Quran diagungkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala.